gendong tas merahku di pundak. Selamat pagi semua, ku nantikan dirimu di depan kelasmu, menantikan kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku. Bagaimana kabar kalian hari ini? Ibu harap kalian dalam keadaan sehat walafiat sehingga pada pagi hari ini dapat menerima materi yang akan Ibu ajarkan. Tetap semangat terus ya belajarnya. Sebelum kita mulai pelajaran, Ibu akan menyampaikan tujuan pembelajaran kita hari ini. Yang pertama, dengan menggali informasi dari teks bacaan, siswa mampu mendeskripsikan organ-organ pernapasan pada manusia. Yang kedua, dengan membaca teks, siswa mampu menyebutkan informasi terkait dengan pertanyaan apa, di mana, kapan, bagaimana, mengapa, dan siapa. Yang ketiga, dengan membuat bagan, siswa mampu menjelaskan bagan cara kerja organ pernafasan manusia. Yang keempat, dengan menyimak penjelasan dan mencermati informasi, siswa mampu menjelaskan ciri-ciri lagu bertangga nada mayor. Anak-anakku, mari kita mulai pelajaran hari ini. Semua makhluk hidup bernapas. Kita juga bernapas. Manusia bernapas. Hewan, kambing, ayam, dan lain-lain juga bernapas. Tumbuhan juga bernapas. Semua makhluk hidup bernapas. Sekarang, mari kita membaca sistem pernafasan pada manusia. Manusia bernapas untuk memasukkan udara ke dalam tubuh. Udara mengandung oksigen. Oksigen dibutuhkan untuk mendapatkan energi dari makanan. Energi itu menggerakkan semua proses kehidupan yang sangat penting pada tubuh. Organ pernapasan manusia terdiri atas hidung, faring, laring, trakea, bronkus, bronkiolus, dan paru-paru. Yang pertama, hidung. Udara masuk melalui lubang hidung ke dalam rongga hidung. Di dalam rongga hidung terdapat rambut-rambut pendek dan tebal untuk menyaring dan menangkap kotoran yang masuk bersama udara. Selain disaring, udara yang masuk dilembabkan oleh selaput hidung. Yang kedua, faring. Faring merupakan persimpangan antara saluran pernapasan bagian depan dan saluran pencernaan pada bagian belakang. Yang ketiga, laring. Laring atau tekak atau jakun terdapat di bagian belakang faring. Laring terdiri atas 9 susunan tulang rawan berbentuk kotak. Yang keempat, ada trakea atau batang tenggorokan. Pada trakea terdapat jaringan yang disebut silia yang akan bergerak dan mendorong keluar debu-debu dan bakteri yang masuk. Yang kelima, ada bronkus. Bronkus merupakan percabangan dari trakea serta terdiri atas bronkus kiri dan bronkus kanan. Yang keenam, bronkeolus. Bronkeolus merupakan percabangan dari bronkus. Yang ketujuh, alveolus. Alveolus terdapat di dalam paru-paru, merupakan tempat terjadinya pertukaran oksigen dan karbon dioksida. Ya, alveolus berbentuk seperti buah anggur. Ini adalah gambar sistem pernapasan pada manusia. Kalian cermati baik-baik gambarnya. Nah, ini gambar paru-paru. Udara masuk ke dalam tubuh melalui lubang hidung, lalu masuk ke dalam batang tenggorokan. Batang tenggorokan adalah sebuah pipa
mulai dari belakang hidung dan mulut, lalu turun ke paru-paru. Dari batang tenggorokan, udara masuk ke dalam paru-paru. Di dalam paru-paru, oksigen terserap ke dalam pembuluh darah halus. Sebaliknya, gas karbon dioksida dari pembuluh darah masuk ke dalam paru-paru dan selanjutnya dibuang saat kita menghembuskan nafas. Nah, dari penjelasan tentang sistem pernafasan manusia, sekarang mari kita menulis. Kamu telah membaca bacaan sistem pernapasan pada manusia. Nah, yang pertama, dari bacaan tersebut, buatlah pertanyaan menggunakan kata tanya apa, di mana, kapan, mengapa, dan bagaimana. Kemudian, yang kedua, dari pertanyaan tersebut, tuliskan jawabannya. Ya. Yang ketiga, tuliskan pertanyaan dan jawabanmu dalam bentuk tabel seperti berikut. Nah, ini contohnya. Misalnya, kata tanya apa? Pertanyaannya, apa saja organ pernapasan manusia? Jawabannya, organ pernapasan pada manusia adalah hidung, faring, laring, trakea, bronkus, bronkeolus, dan alveolus. Nah, itu contohnya. Kalian membuat satu saja pertanyaan dengan kata tanya apa. Tulis pertanyaannya dan jawabannya. Kemudian kata tanya kapan, buat satu saja pertanyaan dan jawabannya. Di mana, bagaimana, dan mengapa. Kalian buat satu pertanyaan dan jawabannya. Itu sebagai tugas yang pertama. Nah, sekarang kita akan bersama-sama membuat bagan kerja organ pernapasan pada manusia. Misalnya, sistem pernapasan pada manusia. Bagannya yaitu sistem pernapasan manusia. Yang pertama, manusia bernapas menggunakan paru-paru. Manusia bernapas melalui hidung. Manusia bernapas menghirup oksigen dan manusia bernapas mengeluarkan karbon dioksida. Itu adalah bagan sistem pernafasan manusia. Anak-anakku, saat kita beristirahat atau tidur, dalam setiap tarikan napas kita menghisap dan menghembuskan sekitar setengah liter udara. Kita menarik nafas sebanyak 15-20 kali setiap menit. Sebaliknya, setelah beraktivitas berat, misalnya balapan lari, kita membutuhkan lebih banyak oksigen. Saat itu kita menarik napas lebih dalam dan lebih cepat. Dalam setiap tarikan napas, kita menghirup udara sebanyak 3 liter atau lebih. Dalam setiap menit, kita menarik napas sebanyak 50 kali atau lebih. Itulah sebabnya kita terengah-engah. Lambat cepatnya kita menarik napas tergantung aktivitas yang sedang kita lakukan. Sebaliknya, kita juga dapat mengatur pernapasan sesuai aktivitas yang sedang kita lakukan. Sebagai contoh, saat menyanyikan lagu, kita harus mengatur pernapasan supaya nyanyian kita lebih enak didengar. Dalam seni musik, ada lagu bertangga nada diatonis mayor. Apa yang dimaksud tangga nada diatonis mayor? Ayo, bacalah bacaan berikut. Tangga nada diatonis mayor. Tangga nada merupakan susunan berjenjang, misalnya do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Dalam seni musik ada jenis tangga nada diatonis.
Tangga nada diatonis terdiri atas 8 nada. Tangga nada diatonis dibagi lagi dalam 2 jenis tangga nada, yaitu tangga nada mayor dan tangga nada minor. Tangga nada diatonis mayor memiliki interval jarak nada 1, 1, setengah, 1, 1, 1, setengah. Ciri-ciri tangga nada diatonis mayor adalah sebagai berikut. Yang pertama, bersifat riang gembira. Yang kedua, bersemangat. Yang ketiga, biasanya diawali dan diakhiri nada do, namun tidak menutup kemungkinan diawali dengan nada sol atau mi dan diakhiri nada do. Sekarang, mari kita menulis. Kamu telah membaca bacaan tangga nada diatonis mayor. Sekarang, jawablah pertanyaan berikut. Apa pengertian tangga nada mayor? Yang kedua, apa ciri-ciri lagu bertangga nada mayor? Ini sebagai tugas kalian yang kedua. Sekarang, mari kita bernyanyi. Jika kalian di rumah memiliki alat musik seperti pianika, siapkan alat musik kalian di rumah. Ya, perhatikan teks lagu di bawah ini dan berlatihlah memainkan lagu ini dengan pianika kalian. Jika kalian memiliki pianika di rumah. Hari merdeka, nusa dan bangsa, hari lahir
Anak-anakku, perlu kalian ketahui, lagu Hari Merdeka merupakan contoh lagu bertangga nada diatonis mayor. Anak-anakku, pembelajaran hari ini telah selesai. Semoga kalian dapat menerima materi yang telah Ibu berikan. Kurang lebihnya Ibu mohon maaf. Warahmatullahi wabarakatuh.